Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ithaful Ibad Syarah Lumatil I'tiqad yang ditulis oleh Fadilatul Syekhuna Muhammad ibn Fahad ibn Abdul Aziz Al-Furaih hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masih pada pembahasan di awal-awal terkait dengan keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Masih pada halaman 21, qala hafizahullah walladhi yutlaqu ala rabbina subhanahu wa ta'ala salasatu anwa'. Sesuatu yang diitlakkan pada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga macam. Sesuatu yang diitlakkan, dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga macam, tiga jenis. Yang pertama, al-asma al-husna as-sabita lahu subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang al-husna, yang indah, yang sabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahya ma warada fil kitab au fis sunnah, yaitu sesuatu yang sudah datang dalam Al-Quran dan sunnah. Kar-Rahman, War-Rahim, Was-Sami, Wal-Musawwir, seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Musawwir. Apa dalilnya ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Musawwir dalam Al-Quran. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Itu semua adalah nama-nama yang sabit dalam Al-Quran. Yang kedua, jenis yang kedua, as-sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi. Wahiyya ma ja'a fil Quran au sabata bihi al-hadith an Rasulillah SAW, yaitu sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran atau datang juga dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Wahiyya awsa' minal asma' min jihatin anna kulla ismin fahuwa mutadhamminun li sifatin dunal akas. Nah, untuk sifat ikhwan, sifat dia awsa' minal asma', lebih luas dibandingkan nama. Maknanya apa? Untuk sifat Allah Azza wa Jalla, dia lebih luas dibandingkan nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dari sisi bahwasannya setiap nama pasti mengandung sifat dunal akas, tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'al, yurid, yasha, tapi apakah bisa kita katakan nama Allah adalah fa'il? Tidak. Apa kita katakan nama Allah adalah murid? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama, punya sifat yaf'alu, yurid, yasha, yardah. Jelas? Yang ketiga, al-ikhbar. Wa huwa awsa' baban minal asma'i was sifat. Sedangkan babul ikhbar itu lebih luas dibandingkan bab al-asma' was sifat. Bab al-ikhbar itu lebih luas dibandingkan bab al-asma' was sifat. Wa yasihu fil ikhbar anillahi bima la yakunu fihi wajhu naqsin
boleh saja mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada padanya sisi kekurangan. Kal ikhbar bi anna Allah mawjud, seperti pengabaran bahwasanya Allah mawjud. Wa kadzalik itlaqu lafz syai', demikian juga mengitlakkan lafaz syai' alaihi subhanahu min babil ikhbar, ya, menggunakan lafaz syai' tentang Allah Subhanahu wa taala atau pada Allah Subhanahu wa taala min bab al-ikhbar, kama fi qaulihi ta'ala qul ayyu syai'in akbaru syahadah, katakanlah ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah ayyu syai'in, nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillah, katakanlah adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? Qulillah, Allah Subhanahu wa taala. Walidha bawwab al-Bukhari fi sahihi bab qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah, fasammallahu ta'ala nafsahu syai'an ay akhbaruh. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai syai', maknanya apa? Akhbaruh, memberitakan. Jadi ada 3 poin yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Babul asma'i was sifat. Bagaimana dalam yang pertama babul asma. Apa bab asma? Nusbit ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbatahu Rasulullah SAW. Bab asma itu lebih khusus. Yang kedua babus sifat, as-sifatul ulah. Bab sifat ausa' min babil asma. Kenapa? Li anna kulla ismin yatadhamman as-sifah, karena setiap nama mengandung sifat. Walaisa kullu asma yatadhamman, atau walaisa kullu sifatin yatadhamman asma, tidak setiap sifat mengandung nama. Kemudian yang ketiga babul ikhbar, bab al-ikhbar, bab khabar, semata-mata memberitakan, menukilkan dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mawjud. Ketika antum mengatakan Allah mawjud, Allah itu mawjud, Allah Subhanahu wa taala syai' akbar, ya, menisbatkan syai' kepada Allah Azza wa Jalla min babil ikhbar, maka ini yajuz, diperbolehkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, yajibu ay yu'lam anna huna umuron, kata Imam Ibnu Qayyim yang wajib untuk diketahui bahwasanya di sini ada beberapa perkara. Wa dzakara minha anna ma yadkhulu fi babil ikhbar anhu ta'ala awsa' mimma yadkhulu fi asma'ihi wa sifatihi lisyai' al-mawjud. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasannya yang masuk pada babul ikhbar tentang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas dibandingkan yang masuk pada bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kasyai' al-mawjud, seperti sesuatu yang sifatnya mawjud. Wa qala inna ma yutlaq alaihi fi babil asma was sifat tauqifi, sesuatu yang diitlakkan pada bab al-asma was sifat itu adalah perkara yang tauqifi. Wa ma yutlaq alaihi min babil ikhbar la yajibu ayyakuna tauqifiyan kal qa'im bi nafsihi wal qadim. Sedangkan sesuatu yang diitlakkan padanya bab ikhbar itu tidak mesti tauqifi, ya, seperti kalimat al-qa'im bi nafsihi wal qadim. Difahami? Apakah Allah Subhanahu wa taala qadim? Na'am, min jihatil ikhbar, min babil ikhbar. Walaupun lafaz qadim ini perlu ditafsil, apa yang diinginkan makna qadim di situ. Al-qa'im li nafsihi, lafaz-lafaz yang cuma min babil ikhbar. Namun kalau yang diinginkan min bab al-asma, min babis sifat, tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala qadim, tidak ada nama al-qa'im bi nafsihi. Difahami? Jelas? Faidah, kata beliau,
alladzi yasihu du'ahu innama hiya asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Min babil faedah, yang diperbolehkan berdoa itu dengan nama Allah azza wajalla. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah tersebut. Fad'uhu biha, berdoalah kalian. Wa hadhihi mimma yufariq al-ism fihi as-sifah. Ini termasuk bentuk yang membedakan isim, ya, nama itu ya, sesuatu yang berbeda antara isim dan sifat. Wa amma du'a us-sifah fakufrun. Adapun berdoa kepada sifatnya Allah azza wajalla itu kekufuran. Yang boleh itu tawassul dengan sifat Allah azza wajalla. Adapun memanggil sifat Allah azza wajalla itu kekufuran. Ketika dia mengatakan ya rahmatullah, ya izzatullah, ya ridallah, ya nuzulullah, ya yadallah, maka memanggil sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diperbolehkan. Ka qauli ya yadallah wa ya sam'allah wa nahwa dzalik. Qala Syekhul Islam wa amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi fa kufrun bittifaqil muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun memanggil sifat Allah dan memanggil kalimat-kalimat Allah, menyeru sifat-sifat Allah, menyeru kalimat-kalimat Allah adalah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Jelas? Tidak boleh. Faham antum? Yang dibolehkan apa? Berdoa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memanggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau untuk mengatakan ya Rahmatullah, ya Izzatullah, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Beda antum ketika antum memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang antum inginkan adalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika antum memanggil sifat, sifat adalah bagian dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Qala Syekh Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullah hina su'ila an qaul ya wajhallah. Syekh Muhammad bin Ibrahim beliau berkata, tatkala beliau ditanya tentang ya wajhallah, kata beliau ma tanbaghi, ini tidak selayaknya. Wa mungkin anna maqsudahum adzat, namun masih memungkinkan, mungkin yang mereka inginkan ya wajah Allah adalah zatnya Allah azza wajalla. Wa su'ila an qaul ya rahmatullah, Syekh Muhammad bin Ibrahim juga ditanya tentang ucapan orang mengatakan ya rahmatullah. Fa'ajab la yajuz, kata beliau tidak dibolehkan. Hadza min du'a is-sifah, ini digolongkan termasuk du'a us-sifah. Wa su'ila an al-farq baina du'a sifah wal qasam biha, beliau ditanya tentang perbedaan antara memohon kepada sifat dan bersumpah dengan sifat. Fa'ajab al-qasam wal isti'adza biha jaizatun, bersumpah dan beristi'adzah dengan sifat itu diperbolehkan. Isti'adzah dengan sifat maknanya tawassul dengan sifat tersebut, li'annahu ta'zim, karena itu pengagungan. A'udzu biwajhika, ya, a'udzu billahi gimana doa masuk masjid? A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim, ya, itu tawassul dengan sifat. Wa iqsamu 'ala Allah bi makhluqatihi li kauniha dalatun 'alaihi, dan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu masuk padanya. Fasifa la yuqal innaha khaliqah, karena sifat tidak bisa dikatakan sifat itu yang mencipta. Memang yang mencipta itu adalah tangan Allah? Enggak, yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Balillah bisifatihi wal khaliq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifatnya dialah yang mencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan seluruh sifatnya, ya, dengan sifat-sifat yang ada tadi.
Faham letak perbedaannya? Tidak boleh memanggil berdoa dengan memanggil sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Difahami? Jadi yang boleh itu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Contoh, wa tatimmat lil faidah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagai pelengkap faedah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa fid du'a al-ma'thur, pada doa yang ma'thur, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la ila ahadin min khalqika. Kata beliau, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku beristighatsah, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin, perbaikilah kondisiku semuanya dan janganlah engkau sandarkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata, wala ila ahadin min khalqika, jangan pula engkau sandarkan aku kepada seorang pun dari kalangan makhlukmu. Wal istighatsah bi rahmatihi istighatsatun bihi fil haqiqah, sehingga beristighatsah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah istighatsah kepada Allah secara hakikat. Kama annal isti'adzah bi sifati isti'adzatun bihi fil haqiqah, sebagaimana seseorang isti'adzah dengan sifatnya Allah sama seperti beristi'adzah dengan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Jadi kalau isti'adzah dengan sifat Allah Azza wa Jalla itu semakna dengan istighatsah atau isti'adzah dengan Allah Azza wa Jalla. Wa kama annal qasam bi sifatihi qasamun bihi fil haqiqah, sebagaimana bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla sama seperti bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istighatsah dan isti'adzah dan qasam itu semua min bab apa? Min bab ta'zim, la min bab as-su'al. Faham? Istighatsah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu min bab at-ta'zim, isti'adzah dengan sifat Allah min bab at-ta'zim. Difahami? Fafil hadis a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh keburukan makhluk. Ini meminta kepada sifat Allah bukan? Bukan. Ya, tapi ini namanya tawassul min babit ta'zim. Wa fi a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya. Aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu, dengan pemaafanmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepada engkau darimu. La uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak akan mampu menghitung pujian terhadap engkau sebagaimana engkau telah memuji dirimu. Walihadza istadalla al-a'immah fi mastadallu 'ala anna kalamullah ghairu makhluqin. Oleh karena inilah para ulama berdalil bahwasannya kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi SAW biqaulihi a'udzu bikalimatillahi tammah. Qalu al-isti'adzah la taslu bil makhluk. Mereka mengatakan isti'adzah tidak boleh dengan makhluk. Tidak boleh isti'adzah dengan makhluk. Wa kadzalikal qasam qad tsabata fi sahih anna Nabi SAW qala man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Demikian juga bersumpah dengan makhluk, tidak boleh kan? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Siapa yang mau sumpah, sumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Wa fil lafdzin man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah Azza wa Jalla maka sungguh telah syirik. Tsumma tsabata fis sahih, kemudian telah sabit dalam hadis yang sahih al-halif bi izzatillah wala umrillah wa nahwi dzalik mimma ittafaqal muslimun ala annahu laisa minal halaf bi ghairillahi alladzi nuhiya anhu, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimun bahwasanya itu bukan termasuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang telah dilarang. Difahami?
Nah, itu digolongkan bab tawassul dengan sifat Allah Azza wa Jalla atau dengan nama, dengan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan biwajhillah, boleh apa tidak? Boleh. Atau dia isti'adzah dengan sifat Allah Azza wa Jalla, istighatsah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Kenapa? Karena itu min bab ta'zimus sifah, mengagungkan sifat tersebut, bukan min bab su'al. Itu hanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan sifat. Difahami? Demikian juga ya, ketika doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Al-Imam Abu Daud ketika membawakan hadis ini dalam Sunan Abi Daud, beliau menyebutkan nukilan dari Al-Imam Ahmad bahwasannya itu hadis menunjukkan bahwasannya Al-Quran bukanlah makhluk. Kenapa? Karena isti'adzah dengan makhluk tidak diperbolehkan. Tapi ternyata Nabi SAW menganjurkan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Difahami? Wadih? Wadihun jiddan. Wallahu ta'ala shawab. Antum memperbanyak murajaah ikhwan. Pelajaran seperti ini yahtaj ilal murajaah wal mudzakarah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, kata para ulama, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Naktafi bihadzal qadar.